KDRT secara psikologis. 4 tahun digunakan secara ilegal. Dulu Abu Ane mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan KDRT psikologi, dan dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak mungkin KDRT psikologi itu keluar-keluar. Korban psikologi atau korban KDRT psikologi itu tidak mungkin keluar-keluar. Dia akan trauma, dan ketika ditanya dia akan diam saja. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sampai mengatakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk dikatakan. Tapi itu saya paham bahwa Kang Deddy mengatakan demikian itu untuk counter. Karena Kang Deddy dikatakan tidak menafkahi lah, bukan tidak menafkahi dalam pengertian tidak menafkahi beneran ya. Nanti akan saya tampilkan mungkin ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi dikatakan KDRT psikologi, disindir di atas panggung walaupun tidak disebut namanya. Ya, dan apakah ketika Kang Deddy Mulyadi diisukan dengan Yung Shefur Othman? Kalau saya melihat Yung Shefur Othman ini sangat elegan sekali pada saat berbicara di hadapan publik. Ketika berbicara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik. Sangat elegan sekali teman-teman. Ketika Kang Deddy diisukan dengan Yung Rara ini, apakah ya Kang Deddy diisukan dengan Yung Rara ini, apakah akan membuat Ambu Ane dibakar cemburu? Tapi kita kayaknya tidak perlu bertanya demikian, itu dikarenakan ya mengingat karena Ambu Ane itu memiliki suami ya, kita doakan saja lah supaya bahagia gitu ya, itu pilihan Ambu Ane, dan kita doakan yang terbaik juga Kang Deddy Mulyadi. Kenapa kemudian saya membahas konten ini? Dikarenakan saya melihat di sebuah postingan Instagram pada saat itu Kang Deddy Mulyadi memosting sebuah jembatan di mana tidak perlu memikirkan masa lalu yang menyakitimu jika ada masa depan yang mampu untuk menyembuhkan lukamu. Wah, eta bahasa Bapak Aing teh. Kita mari simak ya beberapa tampilan yang bisa kita akses teman-teman ya. Silakan. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, ya, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, apa namanya tuh anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi. Nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya. Dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Yeah. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus
Harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya. Sampai hari ini pun. 4 tahun digunakan secara ilegal tentu saja, tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset Pemda. Sedayana tos teu aya barang-barang tos aya. Tos kosong weh, tos diangkut di dinten Minggu. Di luhur aya gamelan. Oh. Ternyata dari hari Minggu. Cantik, tapi yang jelas cantiknya sawah ini tidak melebihi cantiknya sawah Saya sudah tahu. dari Malaysia. Iya benar. Terima kasih ini menerima rombongan. kedatangan kami. Iya, semuanya dari Malaysia. Dari Malaysia, Melayu. Iya benar. Kaminya Melayu asli. Melayu asli. Iya. Wah, cantik. Bakso di sini. Pastinya di sini. Oh. Enak banget. Tukang bakso orang Malaysia orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia tukang Indonesia juga. baksonya. Iya. Oh, beda. Tapi di sini rasanya asli. Asli. Iya. Apa perlu saya jualan bakso? di Iya sana? betul. Tadinya mau lihat sawah ya? Ya mau lihat di sawah padinya. Oh. Tidak dapat. Tidak. Tidak bisa. Sawahnya di sini dekat di belakang. Oh. Di belakang rumah sini. Tadi sepanjang jalan tadi masuk ke kampung nampak di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada sawah padi, Oh, ada iya, itu. kawasan Udah lihat sawah, pelancongan. kan? Iya, sudah pelancongan. Udah. Karena turis dari luar datang ke sini. Banyak orang yang dari Malaysia juga banyak. Dan Malaysia juga. Juga banyak. Rata-rata pengen ketemu saya tapi sayanya nggak ada. Saya yang spesial ada dapat ketemu dengan Kang Deddy. Jadi mau kesini mau ketemu saya? Iya pastilah. Oh. Dari mana? Lantikan dari Bapak atau lantikan dari Dilantik dari saya. gratis? Jadi kalau habis tempo mereka Nggak ada tempo. habis tempo selama gubernur pakai mereka Sama itu. nggak ada masalah. Oh, oke. Makanya So, kita mau pergi lihat sawah padi di- lihat sawah padi. Lembur Pakuan. Lembur Lembur Papua. Pakuan. Di Lembur Pakuan. Lembur itu maksudnya kampung. Kampung. Kampung di sawah padi di Lembur Pakuan. Sana? Iya benar sama. Kami juga panggil beras. Iya sama. Sawah padinya sudah diderap. Sudah ada, sudah dipotong untuk dijadikan beras, Dijadikan beras, dijadikan nasi, lalu dimakan. bahasa Sundanya kejo. Kejo Makan bahasa Sundanya dahar. atau atau mam. Tua, mam, ledak. Gak ada ini ciri khas Di sini. Indonesia dan ciri khas sini Jawa Barat. Iya, Garut. Ini memang kandangnya harus kuat, Ya, sebabnya dia harus akan jatuh, harus tanduk. jati. Kalau Ya. enggak, ini hancur. Oke, ya benar. Makanya- Bekerja. Ya, kita Untuk bekerja rakyat. untuk rakyat. Kamu adalah orang yang pertama berjalan bersama aku di pematang sawah ini. Oh iya benar. Iya. Tipu. Semoga juga menjadi orang yang terakhir. Hari-harimu kau tuliskan jadi sebuah pengabdian yang tulus. Cantikmu bagai peri berbudi, parasmu halus lembut dan berwibawa. Rara, oh Rara, bagai putri istana raja, penuh pesona gadis Malaysia. Oke, gimana?
perbedaan di antara keduanya itu. Kontras atau tidak? Atau tampak begitu terlihat terlalu jauh antara Ambu Ane dengan Kang Dede, dengan Yong Sheffer Othman? Sebagai manusiawi, apakah Ambu Ane akan cemburu? Ya, saya tidak tahu lah apakah Ambu Ane akan cemburu atau tidak. Cuman ketika dulu Ambu Ane berbicara tentang Kang Dede, ini memang tidak etis ya. Dimana seorang politikus yang mestinya memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah public figure, untuk tidak mengatakan hal-hal dapur itu adalah keniscayaan, adalah kemestian. Tetapi itu dikatakan oleh Ambu Ane. Ya walaupun itu ditanya oleh podcast-podcast tertentu, saya kira cukup untuk membicarakan hal-hal umum. Ya tidak perlu untuk kemudian membicarakan hal-hal dapur sampai detail. Sehingga kemudian itu akan dianggap tidak etis sama sekali. Kenapa? Karena Ambu Ane ini posisinya bukan selebritis. Ambu Ane ini bukan bahan gosipan masyarakat. Tetapi karena Ambu Ane mengatakan hal-hal dapur di hadapan publik, yang padahal dulu Kang Deddy Mulyadi kerap sekali menampilkan hal-hal romantisme, hingga akhirnya membuat publik terkejut, membuat publik terheran-heran. Kok bisa Ambu Ane berkata seperti ini? Orang yang tidak menyukai Kang Deddy akan mengatakan Kang Deddy Mulyadi jahat. Orang yang menyukai Kang Deddy Mulyadi akan mengatakan Ambu Ane ini keterlaluan. Urusan benar atau tidak psikologi kayak ya rumah tangga intinya ada aja lah kiwu kayak gitu. Cuma hal ini yang mungkin kecil akan menjadi besar pada saat dikeluarkan gitu loh ya. Saya kira kalau seumpama masih bisa dihandle untuk kemudian dipendam, pendam saja. Toh kita juga atau masyarakat juga tidak ada yang tahu benar atau tidaknya. Indikasinya seumpama ada orang yang mengatakan dirinya korban dari KDRT psikologi, benar juga kontra dari Kang Deddy Mulyadi, di mana mungkin orang KDRT psikologi itu mampu keluar gitu ya, karena kondisi psikis yang dihantam itu akan membuat dirinya itu trauma. Pada saat ditanya, dia tidak mampu untuk kemudian berbicara setenang dan selancar itu. Dia akan gemetar, dia akan mengingat dalam pikirannya momen-momen di mana membuat dirinya tertekan. Maka indikasinya bagi orang-orang yang mengerti gerak atau bahasa tubuh akan mengerti bahwa tidak sepenuhnya yang disampaikan oleh Ambu Ane itu layak untuk dipercaya, atau bahkan mungkin tidak dapat dipercaya sama sekali. Bukan berarti dalam hal ini saya membela Kang Deddy Mulyadi, tetapi apapun itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan dapur itu tidak layak untuk dibicarakan di publik. Kenapa? Karena Ambu Ane adalah seorang tokoh politik, bukan selebritis. Ya. Nah, sementara kalau saya akses dari Yong Sheffer Othman yang ini juga memiliki pengalaman bercerai dengan mantan-mantan suaminya. Ya, 2 mantan suaminya ya. Yong Rara ini pernah menikah sebanyak 2 kali, teman-teman. Saya cari masalahnya apa dengan mantan suaminya, tidak saya temukan satupun Yong Rara berbicara tentang mantan suaminya atau persoalan yang menjadi penyebab keduanya berpisah. Gitu. Pun begitu dengan seumpama Ibu Atalia dengan Pak RK. Ibu Atalia ini punten bukan membicarakan Ibu Atalia dengan Pak RK punten ya, tetapi di situ saya jadikan sebagai contoh fenomenanya di mana Ibu Atalia menggugat Pak RK itu tidak disebutkan alasannya apa. Ibu Atalia pun tidak keluar-keluar di media sosial, tidak kesana kesini untuk podcast. Ya Ibu Atalia fokus untuk bekerja. Mengapa? Karena dirinya paham dia sebagai public figure bukan bahan gibahan masyarakat, bukan bahan gosip masyarakat. Walaupun masyarakat antusias bertanya-tanya apa masalahnya, tapi di-cut oleh Ibu Atalia. Sementara isu desas-desus Pak RK ini itu yang ramai dibicarakan oleh publik, itu kan bukan hal yang dibocorkan oleh Ibu Atalia. Ya, bukan hal yang dikeluarkan oleh Ibu Atalia. Bukan dibocorkan ya, saya ralat. Bukan hal yang dikeluarkan atau diisukan oleh Ibu Atalia. Entah siapa itu, entah benar entah tidaknya kita tidak tahu ya, dan kita juga tidak membicarakan itu. Nah sekarang balik lagi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sheffer Othman, teman-teman, dengan Ambu Ane dalam hal ini. Ya itu kemudian kenapa saya bicarakan, saya membaca caption Kang Deddy dalam sebuah postingan itu ya sebagai sesama laki-laki kan ada istilah satu laki-laki tersakiti semua laki-laki merasakannya gitu loh ya. Dan saya berbicara di sini tidak ikut campur apakah benar atau tidaknya ungkapan yang disampaikan oleh Ambu Ane. Cuman sebagai public figure di sini saya mereaction seyogianya, sepantasnya, sepatutnya, mestinya hal-hal demikian itu tidak perlu untuk dikeluarkan, teman-teman.
Oke, kurang lebih itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.